Bang, kaget. Jangan kaget lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir nada merendahkan kemampuan Gibran. Iya. Bang, dari siapa, Bang? Nggak ada deh kayaknya deh, positif semua. Iye, gua kira juga begitu. Ternyata begitu saya ngintip akun Buser. Iya. Akun Buser hampir semuanya merendahkan kemampuan Gibran. Apalagi pertama kemarin ditinggal Prabowo kunjungan ke luar negeri. Ya, apa bisa Gibran menghandle masalah-masalah nasional? Iya. Kemudian Gibran di dalam negeri harus banyak sekali menghadapi dan menghadiri event-event nasional. Di sana kemudian para buser semakin merendahkan untuk menghina Gibran tidak mampu. Nggak mampu, udelmu bodong. Udelmu bodong. Nggak mampu. Akhirnya keraguan mereka langsung kicep seketika dengan tampilnya Gibran pada saat pembukaan MTQ. Kemudian ditambah lagi Gibran berpidato pada saat penutupan Forkopimda, Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, di depan 5.360 kepala daerah dan jajarannya seluruh Indonesia, men. Gubernur, bupati, dan wali kota serta jajarannya di Sentul Convention Center Bogor. Yang dibahas oleh para penyinyir dan para buser apa? Pada saat Gibran nabuh gong sama megang pentungan gong. Jadi Gibran masih megang pentungan gong, nggak langsung diserahin ke pengawalnya, digini-giniin aja. Itu yang di komen. Namanya juga buser, ya sah-sah saja, nggak masalah. Sama dimainin aja sama Gibran. Tidak mencermati substansi pidatonya, bobot pidatonya, isi pidatonya, tapi ngomentari Gibran mainin pemukul gong. Untuk begini, coba begini. Untuk tampaknya begini aja gitu, sebelum diserahin ke pengawalnya setelah selesai mukul gong. Itu dikomentarin habis-habisan. Dasar pembenci ya, susah ya. Kalau mau megangnya begini. Aduh. Ada lagi. Ternyata nggak puas. Karena banyak sekali beredar video pujian bahwa Gibran tampil piawai di depan Forkopimda seluruh Indonesia, pidato tanpa teks. Kemudian ada lagi hoax. Jadi sound control itu yang hadap ke kita, yang hadap ke panggung, ya, kan ada sound control itu. Nah, itu dirubah menjadi teks. Oh, ternyata di depannya ada teks segede gaban katanya. Orang-orang bikin hoax kok ya. Aduh ya Allah. Ini yang tolol yang bikin hoax. Apa yang menyebarkan hoax? Apa yang menyakini hoax? Ini sama persis ketika Gibran tampil piawai dalam debat capres waktu itu. Ya, sampai dilingkarin, mic-nya ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, ada 4. Apalagi Roy Suryo. Padahal kandidat lain juga sama. Ya, ada 1. Ya, ini kontrol biasanya earphone. Kemudian ada 2. Ya, ada clip on 3. Kemudian ada 4. Ini fungsinya buat begini. Kayak gitu yang dikomentarin. Katanya ada jiplakan atau dikontrol oleh KPU. Bocoran jawabannya, kan luar biasa kan orang pembuat hoax itu.
Padahal kandidat lain juga sama melakukan, memakai hal yang sama. Jumlahnya juga sama. Gila nggak orang-orang yang penyebar hoax ini? Gila nggak? Ya gila lah, masa enggak? Yang barusan video kemarin beredar pada saat Gibran tampil piawai dan pidato tanpa teks luar biasa di depan Forkopimda seluruh Indonesia. Ya itu video yang beredarnya gitu. Oh, ternyata di depannya ada layar teks besar sekali segede gaban katanya. Glogonjaran ngadepin orang kayak gini-gini gimana ya? Apa dia biarkan nanti mati sendiri gitu ya? Atau gimana ya? Karena apa? Dikasih tahu juga nggak mau tahu, dikasih yang benernya, ya dia tetap percaya ke hoax. Susah memang. Ya ini memang udah kelompok kadron. Udah susah. Pokoknya kalau nggak kelompok kadron, ya kelompok yang 16% dah. Ya! Oke. Ditambah selama ditinggal ke luar negeri, Gibran harus bertanggung jawab pidato pada saat peringatan 10 November Hari Pahlawan kemarin. Ternyata komentar masyarakat juga gila Gibran. Jalan kakinya luar biasa, kenceng bener. Sampai pas pampres semuanya ketinggalan. Kewalahan juga ngikutinya. Coba. Tapi ada juga yang miring. Padahal juga yang tegap, yang tegas ya. Yang satset, cepet kerjanya, cepet jalannya ya. Tapi sedikit sih yang miring kemarin. Tabur bunga, yang lain nggak mau jongkok, hanya dengan sedikit membungkuk. Tapi Gibran khidmat dengan cara jongkok di depan pusara. Ya, kayak gini-ginian. Ada juga yang negatif. Kalau negatifnya itu fakta yang ada di lapangan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi negatifnya itu adalah sengaja membuat hoax. Kayak tadi yang saya sampaikan teks tadi itu. Kayak dulu waktu debat KPU itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Indonesia kalau diisi oleh orang-orang kayak begini, mau jadi apa kita? Udah sulit. Oke, tidak berhenti sampai di situ. Gibran tampil piawai pidato pada saat pembukaan rakor Kemendikdasmen. Dan tanpa teks, dalam pidatonya, Gibran berpesan agar zonasi dikaji ulang. Gibran juga menceritakan pengalamannya waktu jadi wali kota. Bersurat ke Menteri Pendidikan, tidak ditanggapi. Gibran ngamuk, tuh kan. Nggak pinter retorika, tapi pidato juga tas. Langsung selesaikan di atas pentas. Saya waktu jadi wali kota kirim surat, tapi sampai sekarang belum ditanggapi sama Kementerian Pendidikan yang masa lalu. Tas. Langsung tuntas. Mohon sistem zonasi dikaji ulang karena banyak kelemahannya. Tas. Itu Gibran tuh. Memang nggak ahli retorika. Kayak siapa bang? Ya Anies lah. Ya dipuji-puji terus kan Anies. Oh, pandai retorika, ya, pandai mengatur tata kata dan bahasa, tapi minim kerja. Iya. Alamak, kayak gini ya Allah. Oke, Gibran tambah menyala lagi dengan meluncurkan program Lapor Mas Wali. Ya, hari pertama kemarin luar biasa demo masyarakat untuk melapor. Ini hari kedua. Dan Gibran merubah kantor wakil presiden tidak lagi angker, tidak lagi hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk masyarakat luas. Ini belum ada yang nyinyir, ini belum ada yang nyinyir satu. Kalau nggak salah Her Subeno itu. Siapa Bang Her Subeno? Ya, yang dari FNN kalau ngundang itu ya ini yang miring-miring aja semuanya. Ya, katanya buah si malakama. Jadi senjata makan tuan katanya. Makan tuan senjata. Tuan silakan dimakan senjata. Aduh mah, ya udah nggak apa-apa. Ya memang harus seperti ini dunia isinya ya. Nggak bisa kemudian juga baik semua. Biarkan kita orang yang baik-baik ini selalu mengalah, sementara orang-orang yang jahat, jelek seperti mereka-mereka itu tadi
Biarkan hidup penasaran dan sampai mati pun mati penasaran. Mudah-mudahan. Jangan. Nggak boleh mendoakan yang jelek. Mudah-mudahan segera sadar. Oke ya, kita simak pidato Gibran Rakabuming Raka pada saat pembukaan Rakor Kemendikdasmen. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya, mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini.
kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya. Anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik, ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dimohon kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Ketua Komisi 10 DPR RI untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gong. Baik, Bapak dan Ibu, izin kami pandu menghitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah telah resmi dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu? Dan kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Iya. Hai.
ini tanpa teks. Ada nggak ya di depannya ada teks besar segede gaban katanya. Dan ini bisa disampaikan dengan lancar di luar kepala, nggak pakai teks. Adalah orang-orang yang menguasai permasalahan di lapangan. Ketika orang tidak menguasai permasalahan di lapangan, nothing. Nggak akan bisa menyampaikan seperti ini. Artinya apa? Gibran menguasai betul permasalahan di lapangan. Kemudian, Menteri Pendidikannya ditampol keras sampai dengan hari ini bersurat tidak dijawab suratnya. Luar biasa kan? Nah, Dim, kamu kembali ke itu ya, Dim. Gojek ya. Nadim. Saya baca judul-judul narasi sebelah ya, yang kategorinya adalah para buzzer. Ini menarik untuk disimak. Umpet dan nggak mau pidato. Gibran makin tidak pede menjadi wapres. Ya. Yeah. Buzzer itu ya biasanya yang disampaikan atau yang dikabarkan kebalikannya dari fakta yang ada. Itu buzzer. Ciri-ciri buzzer adalah selalu menyampaikan kabar kebalikannya dari yang fakta sesungguhnya. Itu buzzer itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Faktanya, ya Gibran piawai. Pidato di mana-mana tingkat nasional. Tapi oleh mereka di framing kebalikannya. Itu buzzer itu. Kemudian AHY lebih beretika dibandingkan Gibran. Saya nggak tahu ini ada relevansinya dengan pidato Gibran apa enggak. Atau momen apa yang mereka membandingkan seperti ini. Padahal dulu AHY sama SBY itu hampir setiap hari dihujat terus loh. Sekarang dipuji-puji, diunggul-unggulkan, diangkat-angkat. Kacau kan? Kacau kan? Enggak. Jalan pikirannya kacau kan? Orang tuh biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak kelihatan kebaca kalau busernya. Nih gua nih ya. Nanti misalnya Prabowo Gibran, dari sisi kinerjanya harus ada yang dikritisi, saya juga kritisi. Tapi fair, fakta, ya, nggak dibesar-besarkan dan kemudian tidak mengada-ngada, gitu loh. Gua ajarin menjadi manusia yang baik. Gini, berarti gua nggak baik dong. Ya, lu ngaku sendiri. Ya. Sambutan Wapres, jiplak bapaknya. Ternyata salah tempat. Iya. Yeah. Luar biasa kan? Aduh. Luar biasa para buzzer ini nih. Prabowo Gibran mumet, makan gratis, bikin Prabowo bingung. Yang bingung tuh lo. Yang bingung itu lo. Yang nggak bisa ngerti permasalahan tuh lo. Mana ada orang bingung. Gibran, Prabowo fokus sepakat ini program andalan dan harus terlaksana pada saat rapat kabinet. Juga ditekankan lagi oleh Prabowo, tidak ada yang bisa ditawar. Jika kalian tidak setuju, silahkan keluar, dan tidak bisa mengikuti saya, silahkan keluar. Loh, tegasnya kayak begitu kok. Lu bisa ngomongnya membuat Prabowo dan Gibran bingung katanya. Lucu. Enggak. Ini kita anggap lucu aja. Jadi jangan yang serius gitu ya. Ya memang lucu-lucu mereka kan. Buser-buser ini lucu gitu ya. Ternyata Gibran mukul gong aja bingung. Pantesan Prabowo percaya pada menterinya. Tadi lo yang gua maksud. Yang dikomentar itu mukul gongnya. Jadi habis mukul gong dipegang-pegang terus, nggak diserah-serahin, katanya dimainin malah. Buser edan. Buser gila. Para buser-buser ini nggak punya malu, nekat banget ya. Mainin pukulan gongnya. Udah, mules perut gua gara-gara Gibran megang pukulan gong. Udah ya teman-teman,
Itu adalah tadi ulah para buser yang selalu sampaikan itu adalah kebalikan dari faktanya. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu seperti itu, ya jangan pernah sekali-kali pun kita percaya pada buser-buser ini. Karena memang sengaja dia menciptakan framing-framing, dia menciptakan narasi-narasi, dan membentuk opini sehingga masyarakat tergiring. Kemudian ujung-ujungnya percaya dengan framing-framing itu, ya. Kalau kita sudah tahu seperti ini, biasa mereka demennya adalah membahas Gibran megang pukulan gong. Jadi ya wajib untuk tidak percaya. Supaya lebih enaknya ya udah nggak usah ditonton. Kalian daripada bingung-bingung gitu ya, udah jangan nonton daripada nanti lu datang ke saya nanyain gitu. Bang, ini yang benar yang mana? Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terus sebarkan aura positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya.